Halo sahabat belajar, bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Ana Silvia Dian Wijaya, seorang guru sekolah dasar dari SDN Pulau Gebang 03, Jakarta Timur dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan testimoni mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah hampir 3 bulan kita laksanakan dari sekitar pertengahan bulan Maret mengikuti instruksi dari surat edaran Kementerian Pendidikan mengenai pencegahan coronavirus disease atau COVID-19. Dan pada kesempatan kali ini, pada tahun ini, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar di kelas 4 sekolah dasar. Kita ketahui bahwa usia anak sekolah dasar ya masih memang tergolong sebagai anak-anak. Oleh karena itu, mereka masih membutuhkan bimbingan dan peran serta orang tua, serta pendampingan dalam penggunaan teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini saya akan menjelaskan proses pembelajaran jarak jauh yang saya lakukan. Tahap-tahapannya, yang pertama saya akan mengecek kesiapan siswa. Biasanya saya mengecek kesiapan siswa dengan terlebih dahulu menyapa di grup menggunakan voice note. Biasanya siswa akan membalas salam saya sebagai guru menggunakan voice note juga. Nah, selain menggunakan voice note untuk menandai kehadiran siswa, saya menggunakan Google Form untuk aplikasi absensi siswa. Setelah siswa melakukan absensi dengan menuliskan dan memasukkan foto di Google Form, kemudian saya membiasakan siswa untuk hidup sehat dengan cara yang paling sederhana, yaitu berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan penjelasan mengenai waktu dan pembelajaran apa saja yang akan dilakukan pada hari ini. Nah, di sini Kementerian Pendidikan memberikan sarana pembelajaran jarak jauh yang bisa kita lihat melalui TVRI. Setelah menonton televisi atau PJJ melalui TVRI, kemudian anak-anak saya ajak kembali berkumpul di WhatsApp group atau sering saya sebut sebagai kelas online. Di sini biasanya saya menggunakan voice note untuk memanggil anak-anak untuk kembali berkumpul di kelas online. Akhirnya saya akan mengulas materi atau pembelajaran yang telah diberikan melalui TVRI. Saya laksanakan dengan menggunakan tanya jawab secara lisan menggunakan voice note dan siswa akan menjawabnya. Nah, setelah merasa cukup atau dirasakan cukup mengenai pembelajaran melalui TVRI, kemudian saya akan memulai pembelajaran mengikuti buku tema yang ada. Walaupun dalam pembelajaran jarak jauh ini kita tidak mampu atau tidak dapat untuk sepenuhnya mencapai kurikulum, namun sebaik-baiknya saya akan mencoba selalu menyampaikan pembelajaran sesuai dengan buku tema yang ada. Nah, awalnya saya akan membagikan materi melalui buku tema kepada siswa, dapat berupa PDF atau gambar yang saya share di WhatsApp group. Biasanya siswa akan saya minta untuk membaca atau mencatat dan selanjutnya kembali dilaksanakan tanya jawab melalui voice note untuk mengetahui pengetahuan siswa setelah membaca materi pembelajaran atau bacaan yang sudah saya berikan. Setelah melakukan tanya jawab mengenai materi atau mengenai bacaan yang sudah diberikan, saya biasanya akan memberikan kuis atau ulangan harian yang akan saya sampaikan menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini sangat mudah untuk diakses oleh siswa karena siswa hanya tinggal masuk, kemudian menuliskan nama, dan mengerjakan soal dengan memilih jawaban yang paling benar. Dan semua anak-anak dapat mengikuti pembelajaran menggunakan Google Form ini dengan mudah. Hal yang memudahkan guru juga apabila menggunakan Google Form adalah dapat mengetahui rekap nilai secara langsung tanpa harus mengkoreksi secara manual. Dan juga siswa dapat melihat hasil atau skor dari kuis atau penilaian harian yang telah ia kerjakan. Selain menggunakan Google Form, biasanya
Untuk lebih memvariasikan kegiatan, saya juga menggunakan quizzes. Nah, di sini pemberian soal, kuis atau ulangan harian menjadi lebih bervariasi atau menjadi lebih menyenangkan bagi siswa karena siswa akan mengerjakan dengan suasana di mana dia seperti sedang bermain game. Jadi anak-anak merasa lebih tertantang dalam mengerjakan tugas atau kuis ini. Dalam pengumpulan soal-soal dalam pembelajaran jarak jauh ini, saya menggunakan fitur dari rumah belajar. Dan fitur dari rumah belajar ini sangat membantu kita sebagai guru dalam mendapatkan soal-soal yang cocok dan relevan untuk siswa dalam belajar sesuai dengan kurikulum. Berbagai fitur dalam rumah belajar sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru dalam proses pembelajaran jarak jauh, seperti bank soal atau buku elektronik dan juga peta budaya dapat semakin mendukung siswa dalam pembelajaran jarak jauh ini. Pada intinya, pembelajaran jarak jauh ini memberikan tantangan bagi kami, guru, dan juga kepada siswa untuk menerobos batas mengenai proses pembelajaran yang sebelumnya hanya terbatas dalam sebuah ruang yang disebut sebagai ruang kelas di mana guru dan siswa berada dalam satu ruangan. Namun saat ini kita tertantang untuk melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kita mengajarkan siswa bahwa sebenarnya teknologi informasi juga memiliki manfaat dalam bidang pendidikan. Tidak hanya digunakan sebagai ajang untuk mencari hiburan, tetapi juga bisa digunakan untuk belajar. Semoga pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga anak-anak dan juga guru dan semua siswa dapat kembali bersekolah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Demikian testimoni dari saya mengenai pembelajaran jarak jauh yang telah saya laksanakan. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata, sampai jumpa.